guys, selamat datang di Cursing Lama, curhat singkat bareng langit malam. Apa kabar, Ti? Baik. Oke, hari ini kita akan bicara tentang dewasa. Menurut kamu dewasa itu apa sih, Ti? Dewasa itu Banyak duit? bukan bisa jadi. Atau banyak beban pikiran? Itu juga betul. Atau bangun pagi terus? Betul juga. Betul juga. Terkadang Tapi? bangun siang juga. Gitu. Oh, bangun siang juga. Jadi orang dewasa bangun pagi atau bangun siang? Dua-duanya orang capek. Iya. Ya udah, jadi judul kita hari ini adalah jadi dewasa ternyata nggak seindah bayangan. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju. Menurut kamu udah dewasa belum? Udah. Udah. Sesuai umur. Menurut yang bukan sikap ya, mungkin sikap agak kekanak-kanakan, tapi apa yang aku jalanin tuh kayaknya udah dewasa gitu. Iya. Pokoknya semangat, Pak ya. Semangat. Harus semangat kan? Iya dong. Kadang iya dong. Iya dong. Iya udah, lanjut aja. Kita ada tag pertama dari Yoza Kayaknya ini udah berapa kali Yoza ini mampir di sini. Ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Terus katanya semakin dewasa semakin sadar. Ternyata orang yang lagi tidur itu nggak selalu karena dia memang mengantuk, tapi bisa jadi karena dia capek, stres atau sedih. Betul. Jadi biasanya kamu kalau sedih tidur nggak? Atau jalan-jalan? Tergantung. Atau ini nongki-nongki sama teman, ngopi-ngopi cantik? Nggak juga. Aku kalau misalnya lagi stres tuh lebih kayak menyendiri. Menyendiri, diem. Diam gitu kayak di rumah, scroll apa gitu, nonton. Nah, terus karena kan kalau misalnya kita kayak ngumpul kayak makin stres gitu. Tapi kan kawan bisa bikin ketawa. Bisa bercanda. Kita kan nongki ya, duduk ya. Kan kita stres, kita nongki duduk gitu. Nah, kita cerita masalah kita. Di situ kita lepas gitu. Nanti pulangnya kita stres lagi. Stres lagi? Ya, nggak 100%. Karena sekarang banyak orang tuh bukan malah kayak tenang ya, gini ya, gitu ya. Bukan. Malahan ngejat gitu. Kayak, kamu tuh yang kayak gitu. Oh, kamu gitu. Yang kayak gitu. Aduh. Berarti lebih bagus scroll TikTok mungkin ya? Ya. Dan kalau misalnya pikiran berantakan tuh kayak suka bersih-bersih aja gitu. Oh, bersih-bersih. Emang rajin, karena rajin. Kalau kita males, mana mungkin bersih-bersih. Tidur pasti. Bobo aja kan, mimpi indah. Ya udah, terus katanya dari Anna Nelia, ngantuk dan mau tidur terus salah satu ciri-ciri depresi. Nah, ciri-ciri depresi. Terus dari Niki Nurlaila, bener banget tiap galau atau harus memutuskan hal yang lumayan penting, biasanya setelahnya langsung tidur lama, kayak hibernasi, kayak males banget katanya. Terus katanya Neng_Ipha 26, dan saya memang milih untuk tidur ketika sudah stuck dalam keadaan daripada lebih keluarin bikin nambah masalah. Better tidur dan hempaskan. Iya. Lanjut, kamu? Lanjut dari Cipatuni. Kenapa? Lanjut dari Cipatucino. Iya. Iya kan? Iya. Gue seminggu ini coba tidur buat sedih, tapi selalu kebangun di tengah malam dan lanjut sedihnya. Galau? Biasanya cewek yang galau kan? Bukan cowok? Cowok galau juga. Oh iya, cowok bisa galau juga. Tidak bercerita. Cuma mereka tidak bercerita. Oh gitu. Aku pikir cowok nggak bisa galau.
Bisa, malahan lebih galau cowok ya. Oh ya? Terus dijawab lagi sama Yoza. Apa? Itulah pokoknya. Kalau bangun tengah malam itu tandanya Kayak apa ini, tuh tandanya? tandanya tahajud kemarin, episode kita yang diputusin gara-gara nggak mau tahajud. Iya ya. Ingat nggak? Mungkin itu pertanda gitu ya. Kalau sedih itu curhatnya sama yang di atas. Iya, betul. Lanjut dari Rosaline Juatru kalau lagi depresi. Apa tuh? Justru mungkin nggak. Justru kalau lagi depresi bikin tidur lebih lama. Iya ya. Justru kalau lagi depresi bikin tidur lebih lama, maunya tidur, dan tidur. Nah. Dijawab lagi sama Yoza, jangan lupa bangun. Metong dong, jangan lupa bangun. Iya, terus jawab sama Jela_DNA. Iya, kadang rasanya mau tidur seminggu full gitu bisa nggak? Kayak udah capek banget rasanya. Lanjut. Capek banget. Terus ini ada dari Hamidah. Hamidah mungkin ya. 21. Karena saat tidur capek, stres hilang. Sedih hilang walaupun cuma sesaat gitu. Kemana? Hilangnya kemana? Hilang, nggak tahu. Terus ada dari Raracun, katanya semakin dewasa bisa tidur nyenyak adalah anugerah. Semakin dewasa bisa tidur nyenyak adalah anugerah. Emang kalau sebelum dewasa, berarti orang-orang dewasa itu susah bobo mungkin ya? Jadi bagian ada, bagian tidurnya lancar. Iya, karena pikiran banyak jadi susah bobo gitu. Terus ada dari notes.umma Abdillah. Jadi Umu Abdillah. Jadi ingat pas waktu kecil kalau ngantuk ya tidur aja. Sekarang mah tidur itu jadi kayak bahasa tubuh buat ngomong aku lagi nggak baik-baik saja. Jadi tapi seriusan kita harus lebih perhatian sama orang-orang di sekitar kita. Gitu. Terus ada dari Adaizi, enak ya masih bisa tidur, kalau nggak bisa tidur gimana? Ya, sama aku juga kalau capek agak susah boboknya. Terus ada dari Harnia Agustin. Kenapa? Iya, tidur itu bisa jadi salah satu aksi denial terhadap menghadapi sedih, capek, kecewa, gelisah, yang murah dan gampang for a while. Karena otak kenceng, jadi harus dikendurkan. Karena otaknya kenceng, mungkin karena kuat berpikir gitu ya. Jadi harus dikendurkan. Dipaksa berpikir. Iya, dipaksa makanya kenceng. Kalau dipaksain takutnya malah jadi member grupnya Pak Purnomo Pudot. Apa tuh? Gak tahu aku. Apa kadang nggak tahu. Apa? Apa kadang grup-grup apa? Iya, siapa ya? Kita nggak tahu lagi. Oh ya, nanti kita cari-cari ya. Iya. Terus katanya geto apa sih? Geto tular. Getok tular. Tular apa nular? Antara tidur dan ketiduran kadang tidak ada beda. Antara tidur dan ketiduran itu berarti kelelahan. Iya. Itu memang tidur terus. Iya, jadi mau aja ya. Lanjut, kamu. Lanjut ada dari TDPRS. Itu ya artinya. Iya, didiksi. Ternyata gini ya rasanya di dewasa, malas berinteraksi sama banyak orang, malas foto, malas upload, malas kenal orang baru, malas balas chat, malas ribet, malas ngomong juga. Terus makin menutup diri dari semua orang yang nggak penting dan nggak kontribusi buat hidup kita. Ada balasannya dari Tias Nasa. Bisa jadi karena kamu introvert dan banyak pikiran makanya begitu. Ya, bisa jadi. Iya, betul-betul.
Yuni 7885, I kill you, makin gak suka banyak drama. Ya, ya. Dari Devi Christine, ini benar karena aku pun demikian. Sama ya. Ada balasan lagi dari Neni Marti, underscore. Iya, makanya butuh tempat pulang yang nyaman. Kita pernah bahas tempat pulang yang nyaman. Rumah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di kasur. Di kasur. Terus ada dari Macerina Sution. Aku nerapin ini selama ini. Aku nerapi itu selama ini, tapi belakangan aku merasa sedikit menyesal. Kenapa? Kok bisa menyesal? Ya kan dia kayak menghindari sosialisasi. Oh iya, gitu. Karena kayak kamu tuh kayak menutup diri, kayak diem ya. Tapi nggak nyesal. Tapi nggak nyesal. Oh beda-beda pendapatnya. Beda-beda pendapatnya. Terus ada dari Han WBW. Bukan dewasa, tapi patah semangat itu namanya. Nah, patah semangat. Semua orang pernah merasakan patah semangat. Tapi orang yang dewasa pasti akan berusaha bangkit dari keterpurukannya. Semua pasti berlalu. Betul, badai pasti berlalu. Cocok nih. Terus ada dari V1245_. Iya, benar banget. Semakin dewasa, makin malas keluar kamar dan makin malas berinteraksi dengan tetangga. Kalau keluar itu ada kepentingan aja, malas dengerin bacotan tetangga. Oh, tetangganya nih banyak bicara. Ya, karena itulah orang. Gara-gara tetangga lah, makanya justru kita males ya. Males. Ya. Harus keluar. Ya. Apalagi umur 25 tuh belum ada pasangan. Iya, ditanyain. Ya, itu macam nenek-nenek udah umur udah nenek-nenek lah kita bilang. Padahal di mata mereka tuh kita nenek-nenek gitu lah. Di mata mereka, kalau kita aja nenek-nenek, apa kabar dengan dia yang ibu-ibu, bapak-bapak? Dunia ketiga nih. Ya Allah, serem. Jadi tadi tuh katanya bacotan tetangga umur 25 udah ditanya menikah, dan umur 25 udah dipikir kita kayak nenek-nenek sudah tua. Apa kabar dengan mereka yang ibu-ibu itu? Iya enggak sih? Kalau kita nenek-nenek umur 25 dia apa? Atu-atu. Dia udah ini sepuh. Udah apa? Mbah. Udah sesepuh. Sesepuh paling atas itu ya. Relate katanya, asli banget gitu. Terus lanjut balasannya. Dari Aris. Enak sih jadi dewasa, nggak diatur-atur kalau apalagi udah punya penghasilan sendiri. Emang ya? Iya. Diratukan biasanya kalau mau masak apa sama orang tuanya dimasakin gitu. Ya, tapi ada maunya. Karena kita ngasih duit gitu ya kan. Mau duitnya, mau fulusnya. Iya, makanya mau makan apa hari ini? Iya, sok manis tiba-tiba. Padahal ada maunya. Iya, lanjut. Lanjut dari Nurlistia _108. Jadi dewasa nggak asik. Loh, jadi dewasa nggak asik katanya. Nggak bisa asik. Nggak apa? Nggak bisa asik. Nggak bisa asik. Udah lanjut dari Nani _Puspita. Benar lagi. Jawab lagi sama Lias PMRG. Apa sih? Aku ya. Natasha.Zevanya 16 100%. Nah, 100 gitu konten. _Stais Syah 10. Iya banget lagi. Coba sama Cindy.A_ betul. Terus ini ada dari Inspira.Cien. Adulting 101. Fase jadi dewasa yang mulai
terasa berat ternyata dimulai dari sini. Nah, dari sini. Ketika dari saudara, teman, atau kerabat nggak bisa lagi dimintai pertolongan. Minta bantuan orang tua pun kok rasanya nggak tega. Oke. Nggak ada siapapun untuk bergantung. Pada akhirnya hanya diri sendiri yang harus memperjuangkan semuanya. Kalau menurutmu bagaimana? Katanya adulting itu ketika sakit, kamu ke rumah sakit sendiri, antri sendiri, urus administrasi sendiri, masuk ruang dokter sendiri, didiagnosa terus kaget, shock itu sendiri, shock sendiri, ambil obat juga sendiri, butuh ranap, pergi sendiri. Ranap apa? Ranap tuh rawat inap. Oh, rawat inap. Bayar berobat pakai uang sendiri, pulang dari RS juga sendiri, masih harus cari makan atau masak sendiri. Terus tidur, besoknya kayak nggak ada apa-apa, lanjut cari uang lagi. Semuanya sendiri. Kamu kalau sakit sendiri nggak? Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Mungkin dia di perantauan. Oh iya, sendiri. Merasakan betul-betul sendiri. Karena biasanya kayak keluarga kita tuh nggak tega. Pasti yuk aku temenin gitu kan. Iya, betul. Itulah beda-beda. Kadang saudara ini pun nggak tahu arti kemanusiaan. Iya. Sedih ya. Sedih banget ya, nggak apa-apa. Kita akan orang-orang kayak gitu sendiri gitu bakalan sukses, bakalan kaya raya. Amin, semangat. Tapi iya. tadi katanya patah semangat. Siapa aku? Itu yang tadi Mana? ada tadi yang komennya kalau sendiri itu patah semangat katanya. Itulah tergantung orangnya loh. Tergantung orangnya ya. Iya kan pikiran orang tuh beda-beda. Setiap detik kadang tuh pikiran orang tuh gini. Nanti berubah gitu. Kan kita nggak tahu. Iya, tergantung betul. Situasi. Iya. Mungkin dia belum merasakan ya. Iya, belum merasakan mungkin. Makanya dia bilang enaknya. Ya udah lanjut. Lanjut balasan nih ya. Iya. Dari Maria underscore Siti 087. Bacanya kok sedih. 8 tahun berada di fase ini, tiap kontrol pasti panik karena takut ada diagnosa baru. Pas dapat diagnosa, baru jalan aja terasa berat banget. Nyesek, pusing, kelayangan, nangis di toilet RS tanpa suara. Pas keluar dari toilet, berusaha yakini diri kalau semuanya baik-baik aja. Dijawab sama Feluki, 99% pernah alami. Dari kondisi yang terus berulang itu makin buat sadar bahwa di dunia ini nggak ada yang benar-benar bisa kita andelin. Termasuk keluarga dan orang tua. Satu-satunya tumpuan hidup kita itu ya Allah. Walau sendiri dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia jaga, dia menguatkan, makanya kita mampu melewati itu semua. Kok sedih? Ini kata-kata nih. Iya. Lanjut dari Adian Fitriani. Kok sedih ya bacanya? Nah. Aku pun begini. Bedanya aku masih ditemani suami. Tapi dalam hal finansial aku benar-benar sendiri berjuang nabung sendiri. Semangat. Iya. Analis. Gitulah ya. Iya. Yang paling takut kalau mesti nahan sakit atau udah menyangkut kesadaran. Betul, karena kalau kita kesadaran pasti nggak bisa ngapain kan kalau nggak sadar. Iya, benar. Ya, udah lanjut. Ini ada thread dari Kirei Divinia. Katanya setelah dewasa jadi tahu. Ternyata yang jalan berduaan kayak orang pacaran itu nggak mesti pacaran. Kadang HTS, back banner, atau second choice. Berarti yang namanya jalan berdua nggak mesti pacaran, bisa jadi juga teman. Ya kan? Kadang teman, hanya teman doang. Atau enggak cuman hanya sepihak doang. Iya, betul. Ya kan? Terus dibalas lagi sama si Kira di Nivea. Katanya, temen level berapa kak? Hehehe, kadang kidding katanya. Terus katanya Kira di Nivea, gak apa-apa kak, sedikit on juga perlu. Nah, pura-pura bodoh juga perlu.
Iya. Terus dibalas jadi cantik Kak DCA atau adik kakak ketemu gede gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya, betul. Ya udah, lanjut lagi. Dewasa menurut kamu itu kayak mana? Orang dewasa itu kayak mana di pikiran kamu? Waktu dulu Orang nih, dewasa. waktu dulu kamu masih kecil. Dulu waktu masih kecil tuh mikir dewasa enak gitu, beli apa-apa sendiri gitu kan, kayak perawatan diri gitu. Tapi sekarang seiring waktu berjalan ya tahu sendiri lah ya. Kayak capek gitu, bahkan kita tidurnya nyenyak, kita tidur tapi pas bangun kayak capek badan ini, terus naik asam lambung ya kan. Iya, padahal bobo itu istirahat harus tenang, terus bangun-bangun capek gitu ya. Iya, kayak gunung di atas pundak dua gitu. Wih, parah gitu. Kalau ada gunung. Itu umpamanya gitu. Iya, paham. Berarti emang benar kalimat yang ternyata dewasa itu nggak seindah bayangan. Iya kan? Aku juga dulu mikirnya yang namanya dewasa itu setelah sekolah, setelah kuliah berarti kita bekerja, pakai baju rapi, cantik-cantik kerja, terus kayak kerja aja, tanpa kerja itu nggak ada drama. Aku pikir gitu, ternyata sampai di dunia kerja, wow, banyak banget dramanya, ya nggak? Ada orang yang ingin ku injak kepala. Serem. Tadi ada gunung, sekarang kepalanya. Itu saking udah emosinya, ya nggak sih? Oh, iya betul. Iya kan? Karakter manusia itu kayak kita tahu karakter orang beda-beda. Tapi kok ini semakin dewasa lihat karakter orang kok semakin anak-anak. Gitu. Semakin anak-anak, dibuat-buat sengaja. Semakin kita dewasa, semakin tahu kita jahat orang itu gimana. Iya. Bukan dia marah mukanya serem gitu kan. Itu bukan orang jahat, malahan orang yang senyum, menyapa kita dengan ceria, itulah kadang orang jahat. Ampun. Tapi kamu lebih kejam orang bicara halus tapi menyakitkan atau memang kasar, benar-benar kasar? Dua-duanya sih. Dua-duanya, karena memang kata-kata itu menusuk kan? Iya betul. Enggak, kalau emang orang bicaranya halus tapi menusuk itu kan kayak kalem gitu lah. Diam-diam menusuk. Iya. Ini dia lah yang pinjanya. Gas, aku bantuin. Dan kalau padahal ya kita tuh kerja, sama-sama cari rezeki, tapi ada aja orang yang komentarinya yang ini itu. Padahal kita cuman fokus bekerja aja di bidang kita masing-masing, ya kan? Iya. Terkadang kan kita tuh kerja, pergi kerja, ngerjain, ambil gaji, pulang. Selesai, gitu. Iya. Tapi orang lain enggak. Ada aja tingkahnya. Iya, makanya katanya walaupun dinding diem tapi tetap punya kuping, katanya gitu. Iya, betul. Katanya gitu. Ini anomali ya, dinding kuping. Anomali. Jadi kalau kita memang benar-benar udah namanya punya udah di waktu dewasa ini, kalau mau kerja ya menurut aku jangan banyak ikutin drama di kantor. Dimanapun, ya kan? Tutup kuping aja ya. Tutup kuping aja, kerjain tanggung jawab kamu, ambil hak kamu, selesai. Walaupun emang benar orang yang diam itu banyak yang disenggol. Iya kan? Iya. Siapa yang paling diam, siapa yang nggak paling open keadaan, itu orang yang paling banyak disenggol daripada orang yang ribut. Iya, sebenci itu ya. Iya, karena mereka nggak suka lihat orang yang tenang. Jadi mereka akan senggol kiri dan kanan. Iya. Tapi ya kalau aku ya, kan aku diam ya. Iya, diam. Terus nyenggol gitu, kayak ngomongin kita atau kayak ini harus diperjuangkan untuk jangan kita gitu kan. Iya. Aku tetap ambil keputusan gitu, tetap walaupun tuh orang tuh tinggi jabatannya di situ. Iya. Tetap ngomong, tetap ungkapin, tetap ngebela diri sendiri gitu. Iya, betul, setuju. Iya kan?
nggak peduli mau dia tinggi jabatannya mau rendah, tetap Mm-mm. membela diri sendiri. Betul. Tapi emang harus berani bicara, kalau nggak kita akan Iya. kalah. Dia pikir kita anak okon kali ya. Iya, dikiranya kita bisa dilepehkan Iya. semudah itu, padahal nggak semudah itu. Ferguson nggak semudah Tidak itu. semudah itu. Berlutut. Jadi kalau Tidak memang akan. itu orang bilang itu salah, nggak apa-apa, bilang aja yang benar itu, patahkan apa kata dia. Nggak apa-apa, pelan-pelan, sekali dua kali udah, nggak usah open lagi, berarti dia yang sakit, ya kan? Iya betul. Betul. Ya kalau misalnya kita bilang dia nggak dengar, ya pasti dia memang Iya. gitu ya. Iya, sakit, agak miring gitu. Jadi kamu nih, menurut kamu ya, apa nih yang harus kita siapin sebelum kita dewasa? Tips mempunyai pola pikir dewasa gitu. Boleh. Aku spill dulu ya, dewasa itu apa? Gitu. Iya, oke. Dewasa itu bukan sekedar soal umur, ya kan? Tapi lebih ke cara seseorang berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Iya. Dan ada tipsnya mempunyai pola pikir dewasa. Yang pertama itu bertanggung jawab, ya kan? Semua orang dewasa itu berani menghadapi konsekuensi dari pilihan dan perbuatannya, baik itu kecil maupun besar gitu. Nomor 2 yaitu mampu mengelola emosi. Maksudnya gimana? Bukan berarti nggak pernah marah atau sedih, tapi tahu kapan harus tenang, kapan bicara, dan kapan harus diam. Iya. Ya kan? Kemudian mau belajar dan terbuka pada kritik. Iya gitu. Jangan baperan gitu. Iya. Dan orang sok tahu. Nah, sok tahu gimana tuh? Kok tahu? Dia nggak kita bilangin dia, oh iya. Aku tahu juga kok gitu. Padahal dia nggak tahu. Iya. Setidaknya kan dia dengar dulu apa yang kita bilang gitu. Betul. Itulah, kita harus mau belajar dan terbuka pada kritik ya. Iya. Kemudian ada peduli tanpa mengontrol. Maksudnya itu gimana? Kita bisa peduli sama orang lain tanpa merasa harus mengatur dan mengubah mereka gitu. Yang selanjutnya bisa berpikir jangka panjang. Maksudnya gimana? Tidak hanya mencari kenyamanan sesaat, tapi juga memikirkan dampak dari keputusan sekarang atau masa depan gitu. Betul. Terkadang orang yang masih muda bisa lebih dewasa dari yang lebih tua. Karena kedewasaan juga dibentuk dari pengalaman, kesadaran diri, dan kemauan untuk tumbuh. Ya kan? Iya. Kan judul kita ini tentang jadi dewasa ternyata nggak seindah yang dibayangkan. Menurut kamu benar? Benar. Menurut aku juga benar. Karena dewasa itu membuka mata bahwa hidup nggak selalu tentang hal-hal yang menyenangkan. Iya. Yang kita pikirkan dulu. Coba iya. Kan? Dulu kan aku logatnya. Dulu kenapa? Logatnya keluar. Gak apa-apa guys. Kenapa? Dah. Iya. Dulu kenapa? Dulu kan kita mikir ya, kalau aku dulu ya, mikir bahwa kalau dewasa itu kita udah kerja. Iya. Kan? Duitnya itu kita bisa ngatur hidup kita sendiri. Iya, ternyata? Ternyata enggak. Gaji aja kadang 3 bulan sekali. Aduh. Ya kayak kamu bilang tadi, kita tuh harus menerima resiko dan keputusan yang udah kita ambil sendiri, dan kita harus pikir panjang ke depannya, bukan di saat itu aja. Iya kan? Iya, benar. Mana tahu di ujung jalan sana kita mendapatkan es teh manis. Es teh manis bisa bikin sendiri. Iya, kadang di sana lebih manis. Lebih mahal. Orangnya kasih free gitu. Oh, kalau manis ya lihat aku aja. Iya kan? Menurut aku ya, aku tuh dulu mikir, abis kuliah ya langsung kerja, langsung jadi orang dewasa yang sesungguhnya. Ternyata
Dewasa itu benar-benar harus apa-apa sendiri, harus berani lihat resiko, nggak hanya cuman mau kerja aja, tapi harus ada resikonya itu yang harus kita terima gitu, ya kan? Dan kita juga kalau orang-orang yang sering mengeluh, ya kita harus kurang-kurangin kebiasaan ngeluh kita. Boleh ngeluh, boleh nangis, tapi harus dikurang-kurangin gitu kita kalau dewasa. Ya kan, harus semangat terus. Kita juga kayak kamu bilang juga tadi, harus terima kritikan, jangan langsung ditepis. Kadang orang ingin membantu juga, walaupun kadang kita nggak terima, walaupun kadang nanti nggak sesuai sama ide kita gitu kan. Dan kita harus jadi orang yang disiplin banget. Kenapa disiplin? Karena menurut aku disiplin itu penting dan nomor satu. Karena bikin orang menunggu itu nggak enak, dan ditungguin sebenarnya nggak enak. Ya kan, kalau ditungguin lagi ada kerjaan, nah itu tuh nggak enak. Kalau gara-gara kerjaan itu belum terlaksana, gara-gara hanya belum ada kita aja gitu. Jangan buang-buang waktu kita. Jadi apapun mulai sekarang untuk kalian semua, untuk kita juga yang dengar ini, ya waktu luang itu ya benar-benar dipakai, ya kan? Mana tahu bisa bikin rezeki jangka panjang, bisa bikin apa? Tujuan. Iya, bisa mikir tujuan, bisa bikin podcast Cuan kayak kita loh. juga. Oh, cuan. Iya, kita tujuan. kan betul juga, kita harus punya tujuan dalam hidup, ya enggak sih? Jadi kalau dibilang dewasa itu menyeramkan, benar, tapi enggak semenyeramkan itu kok. Dan dewasa itu menurut aku seru kalau kita jalaninnya. Dan dewasa itu menurut aku asik banget. Kenapa asik banget? Kita juga bisa membantu orang lain dengan uang rezeki kita apa adanya, ya kan? Dengan seberapapun rezeki kita membantu orang lain, dan itu bikin pahala kita makin banyak, kita hidup tenang dan semangat terus, senang terus. Lancar. Iya, rezeki kita juga lancar. Ya menurut aku Allah juga suruh kita jadi orang yang mau bekerja kan, bukan orang yang kaya raya, tapi orang yang mau bekerja, orang yang rajin. Kenapa? Karena kita bisa membantu orang lain dengan tangan kita bisa membantu orang banyak gitu. Dan nanti kalau kita sulit, kita bakal dibantu juga, walaupun kita nggak boleh berharap. Iya betul. Iya kan? Kadang kan ya, setelah kita membantu orang lain itu kayak tenang gitu. Iya betul. Kan? Karena kayak tadi orang kan tidur gitu kan karena dia stres. Gitu kan? Ada orang gitu, dia stres tapi dia bagi-bagi uang. Ada apa? Orang apa? Oh misalnya dia lagi kayak stres gitu, kayak stres. Aduh hidup aku nih. Iya. Ya, dia sedekah gitu, dia bagi gitu, dia tenang. Kayak, iya betul. Apalagi kan dia ngebantu orang yang betul-betul susah. Gak main-main pahalanya. Iya, pas di hari itu mungkin orang ini nggak makan atau bannya bocor gitu kan. Betul. Nggak ada uang buat tambal ban, dibantu gitu. Walaupun cuma 20.000, 30.000 gitu. Padahal kan sedikit ya kalau kita lihat gitu. Iya, tapi bagi orang yang kita bantu itu luar biasa. Iya, makanya bisa jadi dia mendoakan kita ya kan, Ti? Iya, benar-benar. Mana tahu kesuksesan kita itu dari doa dia. Iya, betul. Jadi jangan lupa kita harus mikir kalau dewasa itu nggak semenyeramkan itu. Yang serem-serem itu dibuang aja ke laut aja ya kan. Jadi kita harus semangat terus, pikirnya juga positif terus. Dan apa ya, menurut aku lingkungan itu sangat-sangat perlu lingkungan yang positif. Ya? Kenapa? Berpengaruh ya. Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh banget. Jadi kita harus di lingkungan yang benar, nggak boleh yang salah. Iya nggak sih? Iya, benar. Dan menurut aku stop mikir kalau dewasa itu menyeramkan. Dan dewasa itu nggak indah. Dewasa itu indah, guys. Asal kita menjalankannya dengan ikhlas dan positif. Jangan ngeluh, semangat terus, kerja terus. Ingat, di luar sana, di ujung sana ada apa sih? Ada teh manis. Ada es teh manis. Atau ada ini nih. Ada apa? Sekarang apa ya lagi viralnya? Itu es teler durian. Iya, betul. Iya kan? Pakai topping. Iya, banyak-banyak manis-manis, pakai susu juga, pakai alpukat juga. Pakai alpukat enggak? Enggak ya? Apa? Pakai alpukat enggak? Enggak kayaknya. Oh, enggak ya? Aneh sekali durian pakai alpukat. Ya enggak tahu. Iya, mana tahu ya. Iya. Iya, oke. Oke, udah sip. Dari kamu apa? Mau nambahin enggak? Walaupun secapek apapun gitu ya. Iya.
kita harus kuat gitu ya. Betul. Harus senyum meski hati penuh beban. Kadang yang paling berat justru harus terlihat baik-baik saja Iya. saat sebenarnya butuh sandaran. Betul. Kan? Pesannya. Iya, boleh. Pesannya itu ternyata jadi dewasa bukan cuma soal bisa bergadang atau beli kopi kekinian tiap hari. Oke, betul. Ini tentang nahan stres sambil senyum ke atas gitu. Lihat langit gitu kan. Kenapa aku kayak gini? Kenapa? Terus pura-pura ngerti isi file yang disuruh sama bos. Nggak sih? Pura-pura aja. Padahal aku nggak ngerti. Aku juga. Dan kamu nanya. Biar terlihat keren. Itulah kan. Padahal lagi lihat file itu kita mikir nih listrik udah bayar belum ya? Oh, oke. Tanggung jawab itu datang tanpa diundang. Tagihan datang rutin kayak orang tua nanyain kapan nikah. Iya. Teman banyak yang sibuk dan sisanya juga mikir caranya tetap waras tanpa apa? Tanpa apa? Tanpa saldo. Aduh, baru tanggal 1 saldo cuma lewat doang. Apalagi akhir bulan ya. Iya. Ditambah stres, nggak ada teman. Double. Orang tua tanya kapan nikah. Oh, udah triple itu. Meledak otaknya tuh. Iya, Terus kadang capek, ya kan? Tapi nggak bisa libur. Mau nangis, nggak ada jadwal. Harus bikin jadwal nangis nih malam minggu, malam nangis nasional. Dewasa itu sibuk. Iya. Produktif, dewasa itu produktif. Iya benar, produktif sibuk. Lanjut. Iya. Mau curhat nih. Grup WhatsApp-nya sepi. Iya, kayak kuburan. Iya, kayak kuburan. Atau malahan kayak ngebagi link-link ini ya, ke tempat ini ya. Kita liburan ke sini ya, gitu ya. Atau gini, yang kuota gratis tuh. Apa itu? Ada kayak, misalnya Telkomsel memberikan kuota gratis. Masuk ke ini. Bohongin ya? Iya. Ya, lanjut ya. Iya. Jadi kalau kamu merasa hidup dewasa ini enggak menyenangkan, selamat, kamu tidak sendiri. Kita semua sama-sama sedang belajar menjalani hidup yang enggak pernah diajarkan secara lengkap di sekolah. Betul. Tapi ya sudah, toh kita bisa tetap ketawa meski sambil nahan nafas, meski harga beras lagi naik. Ya kan? Iya, mahal banget. Iya gitu sih pesan aku. Kayak bukan pesan ya. Iya nggak apa-apa. Itu semuanya real dalam hidup. Iya, itu relate banget dalam hidup. Iya kan? Apalagi yang aja. Iya, santuy aja. Pokoknya stres, semuanya stres. Udah stres itu semuanya. Iya, iya kan? Iya. Itu nggak jalan di jalan ya. Jalan-jalan di jalan. Iya, satu lagi menurut aku, kalau kamu ada rezeki nabung, jangan lupa nabung karena kita nggak tahu masa depan kita kayak apa. Entahkah kita sehat, entahkah kita sakit, ataukah kita udah nggak ada lagi. Jadi apapun itu dari sekarang nabung, jangan beli semuanya, beli ini beli itu jangan. Jadi harus nabung dan ingat hisap juga banyak. Oke, gitu aja guys. Tapi kalau hidup cuma sekali? Kalau cuma hidup sekali? Ngapain nabung, kan beli aja semua. Ya udah beli aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya itu untuk apa, dipakai enggak, bisa jawab enggak. Ya, paling bukan kayak baju, sepatu gitu. Jadi apa? Makanan. Oh makanan, boleh tapi nggak boleh berlebihan, tidak baik. Ya. Iya. Kolesterol ya. Nanti nggak bisa jalan, asam urat. Asam urat nanti lagi. Iya, harus hidup sehat guys, mulai dari sekarang. Iya. Hidup sehat ya guys. Iya, betul. Oke. Kita tutup ya. Boleh. Oke. Jadi intinya itu, jadi dewasa itu nggak seindah yang dibayangkan waktu kecil. Iya. Ya, kirain enak bisa tidur kapan aja, ternyata malah insomnia mikirin hidup. Betul kan? Iya betul. Mikirin saldo. Iya, tagihan menumpuk.
overthinking jadi hobi. Mm-mm. Dan kadang nangis tanpa sebab jadi rutinitas. Iya, betul. Ritual menangis. Iya, tapi ya udahlah ya. Namanya juga hidup. Kita jalanin aja sambil ngopi dan pura-pura strong. Iya, iya, betul. Lanjut. Iya. Kadang-kadang kan duduk di Indomaret sambil makan es krim gitu kan. Makan Mm-mm. Indomaret. Ya. Tapi makan Iya, es krim itu bikin happy. bikin sedih ya? Apa? Bikin sedih. Bikin happy lah. Oh, bikin happy. Oh ya, betul. Iya kan? Es krim jadi obat. Apalagi? Apalagi lewat lagi mobil Pajero apa kayak gitu kan yang mahal kan. Terus aku mikir, kok bisa ya orang beli mobil itu tujuannya apa ya gitu Iya, ya. iya. Nggak ada rencana deketin. Mana tahu jodoh. Bapak orang. Bapak orang. Bapak orang. Aku curi Ya, bapakmu. lanjut. Lanjut. Lanjut ya. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa like, komen. Kalau kamu juga relate dan subscribe biar enggak ketinggalan curhat-curhat absurd lain-lainnya. Stay waras, stay healthy, dan jangan lupa napas dulu, Besti. Kasih napas buatan. Kasih napas buatan. Janganlah bau. Ya udah, bye-bye guys. Bye-bye. Thank you for watching.